Setelah jeda informasi yang satu ini pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seputar ini. Ada sekelompok pemuda yang berusaha untuk membalikan hak pejalan kaki dengan cara memprotes para pengemudi kendaraan bermotor yang menghentikan kendaraannya pas di atas zebra cross. Sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di Lensa Indonesia Pagi. Pemirsa, pernahkah Anda melihat dalam sehari saja tidak ada pengendara yang melanggar hak pejalan kaki di zebra cross? Ya, terkait para pelanggar zebra cross ini, sebuah komunitas bernama Vectro ID turun ke jalan untuk menegur para pengendara motor yang merebut hak pejalan kaki. Tak jarang aksi mereka mendapat perlawanan dari pengendara. Ya, kepada para pengendara yang terhormat, diberitahukan kalau zebra cross ini adalah hak atas pejalan kaki. Sekali lagi, zebra cross. Sekelompok anak muda yang menamakan dirinya Vectro ID mengunggah video di jejaring berbagi video YouTube berjudul Zebra Cross Social Experiment. Diunggah 4 hari lalu, video ini ditonton sebanyak hampir 250.000 kali. Dalam video ini mereka menampilkan upayanya untuk memperjuangkan hak-hak penyeberang jalan di zebra cross yang kerap direbut oleh pengendara motor. Aksi ini dilakukan oleh Chucks dan Yasir, anggota Vectro ID, di zebra cross yang berada di sekitar Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menegur satu persatu pengendara yang berhenti tepat di zebra cross. Reaksinya, banyak pengendara yang langsung sadar setelah mendapat teguran. Namun tak jarang beberapa pengendara motor melawan, baik sekedar protes ataupun berani melakukan tindakan kekerasan. Sekali lagi, upaya mereka ini adalah untuk mengingatkan, jangan sampai hak pejalan kaki dilanggar. Nah, lu bisa mundur, kenapa nggak mundur? Lalu dia mundur. Ini apaan kamera? Ya udah, sekarang gini, pokoknya lu mau minta maaf atau lu mau malu-maluin lu di sosial media. Apa perlu gua unjukin? Gua kasih tahu. Enggak. Cepet. Undang-undang LHJ nomor 22 tahun 2009. Puas lu. Halo, ikutin gabung. Ya, Lensa Indonesia Pagi hari ini kedatangan langsung dengan pemuda yang di video tadi, pemirsa, yang berani menegakkan kebenaran hukum di jalan raya. Ini ada Cakra ya di studio RTV, dan juga kita kedatangan seorang anggota polisi juga, Bribka Alfi Olivia. Selamat pagi. Ya, ini saya mungkin mau ngobrol dulu dengan Cakra, atau panggilannya kalau di media sosial apa nih? Chucks biasa saya dipanggil. Chucks ya. Iya. Nah, yang Anda lakukan dalam video tadi itu sebenarnya sangat beresiko mendapatkan perlawanan dari para pengendara sepeda motor ya. Tapi kenapa sih alasannya memilih melakukan aksi itu di zebra cross gitu? Gimana ya? Jadi emang awalnya tuh kita brainstorming kan awalnya. Gitu kan. Brainstorming itu kita ngobrol-ngobrol. Jadi waktu itu saya lagi di kantor Vectro ID gitu kan, ngobrol-ngobrol. Ya saya ngeluhin aja gitu, kayaknya kok lalu lintas di jalan kok kayak semrawut gitu kan. Kenapa kita nggak kayak negara-negara maju luar gitu kan, jadi kesadarannya tinggi gitu. Nah terus kalau seandainya saya hanya mengeluh aja gitu Mbak, saya mengeluh aja, mengeluh, nggak ada perubahan gitu kan. Nah gimana kalau saya punya aksi gitu, punya aksi, dan kebetulan kami itu videographer gitu kan, ya kenapa enggak gitu kan. Dan saya juga tertantang juga, lu berani nggak gitu? Berani, ayo. Gitu. Akhirnya dilakukan lah ya. Iya. Terus sebenarnya punya pengalaman pribadi nggak sih sampai akhirnya nekat melakukan aksi itu? Pernah kesulitan nyebrang di zebra cross karena banyak kendaraan yang berhenti? Gini Mbak, jujur saya ini bukanlah pejalan kaki. Okay. Soalnya saya itu pengendara motor juga. Pengendara motor. Jangan-jangan pernah juga nggak melakukan berhenti di zebra cross nih? Saya sih udah belajar ya, udah belajar untuk
ya disiplin gitu sedari dini gitu kan. Iya. Jadi saya pengendara motor bukan pejalan kaki, tapi saya bisa ngerasain jadi pejalan kaki itu gimana Mbak gitu kan. Soalnya ya kita lihat sendiri kan, kebanyakan motor ada yang berhentinya di depan zebra cross, ada yang di zebra cross langsung itu. Ya terus kalau emang semaunya pengendara motor kayak gitu, itu gimana? Pejalan kaki itu gimana? Apa haknya gitu loh? Kalau misalnya ini nyebrangnya gimana gitu kan? Nah, tapi kenapa dipilih zebra cross nih? Karena pernah juga ada video yang serupa ya, tapi yang dipilih adalah trotoar, hak pejalan kaki di trotoar. Kenapa kali ini pingin agak beda dengan yang sudah-sudah yang melakukan aksi di trotoar atau gimana? Iya, itu satu ya agak beda gitu kan. Karena banyak juga kan yang dirampas haknya di trotoar tuh ya. Iya. Satu lagi ya emang kita buat Kickstarter aja sih gitu kan. Kita milih apa nih yang kira-kira udah kesadarannya tuh udah kurang banget gitu kan. Kita lihat ya emang zebra cross yang emang udah kurang banget gitu Mbak kesadarannya. Nah, reaksi apa nih Zak yang paling keras dari pengemudi kendaraan bermotor ya saat menolak teguran dari tim Anda? Ada yang marah-marah mungkin banting-banting atau Ini gimana? marah-marah Mbak, digampar saya Mbak. Oh iya? Iya digampar. Saya digampar, lupa gitu kan. Mungkin ya emang saya lihat di komentar di YouTube juga karena katanya saya nggak sopan gitu kan ininya. Ya emang dari situ juga saya menekankan Mbak kalau itu adalah sosial eksperimen gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita bereksperimen bikin tempe ya kan, kita analogikan bikin tempe nih, kita bikin tempe gitu kan, kita kan cara kita sendiri gitu kan, mau bikinnya mau gimana, mau diolah gitu kan. Nah sama seperti kami gitu kan, kita mengadakan sosial eksperimen gitu kan. Jadi ya ada lucu-lucu juga kan, jadi ada yang saya pakai toa tadi terus ada juga yang saya naik jog gitu kan, ada juga yang saya Naruto gitu. Tapi yang paling parah tadi sampai dipukul. Iya, ya? digampar. Kapok nggak sih sampai dipukul orang tidak dikenal gitu? Bagi saya sih pukulan itu bukan gimana ya, bukan alasan saya untuk berhenti gitu, menyadarkan masyarakat gitu. Ya itu bagi saya gitu, nggak kapok saya. Nah, malah ini justru semakin ingin melakukan lagi ya, malah semakin semangat saya. Banget ya. Nah ini sekian lama, udah berapa lama nih beraksi seperti itu? Baru aja gitu. Sudah berapa kali yang aksinya itu? Kalau tadi kan yang kita lihat ada yang pakai toa tadi, ada yang bilang pakai gaya-gaya kartun gitu. Iya. Udah berapa kali beraksi? Kita ini tag 17 ya, 17 kali. 17 kali. Total tuh. Jadi, udah ada dampak positifnya nggak sih? Ya itu dari 17 itu kan kita di sini ada 4 scene doang gitu, 4 scene. Itu 4 scene yang ibaratnya paling tergreget lah gitu kan. Dari 17 itu saya akuin 17 itu sisanya ada yang nurut Mbak, ada yang nurut. Jadi kita misi Pak gini nurut udah gitu. Nah sekarang kita coba ke Bribka Afi Olivia ya, anggota polisi lalu lintas yang bertugas di National Traffic Management Center Mabes Polri. Jadi Bribka Afi, ini kan pengendara yang berhenti di atas zebra cross melanggar aturan lalu lintas ya sebenarnya ya. Apa sih hukuman yang terancam hukuman apa nih bila melanggar? Nah ini kan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 di situ dijelaskan hak dan kewajiban pejalan kaki itu mereka diprioritaskan untuk bisa menyeberang di tempat penyeberangan itu pasal 131. Kemudian juga bagi pelanggar pengendara sepeda motor yang melanggar prioritas hak pejalan kaki itu dikenakan pasal 284 di mana itu hukumannya ancaman kurungan penjara itu maksimal 2 bulan dan dendanya maksimal Rp500.000. Rp500.000 dan 2 bulan. Tapi pada prakteknya selama ini apakah hukum itu ditegakkan untuk pengendara yang melanggar gitu ya? Ya kalau ini kan kalau polisi di lapangan bertindak represif itu kan kita melihat pengendara motor itu apakah dia potensi menyebabkan kecelakaan atau tidak. Nah, jika memang berpotensi menyebabkan kecelakaan tentunya dari anggota di lapangan akan melakukan tindakan tegas. Namun jika masih bisa dihimbau, kemudian juga diingatkan, tentu kita akan dengan cara teguran. Oke. Nah, Bribka Afi ini aksi yang dilakukan Caks dan teman-temannya sebenarnya memang positif ya, tapi belum tentu benar nih karena kan memang mereka bukan polisi ataupun dinas yang berwenang ya. Namun di sisi lain inisiasi dari komunitas ini memang sangat membantu penegakan hukum di jalan raya. Nah, apa saran Anda sebagai anggota polisi untuk Caks dan teman-temannya ini untuk mengkampanyekan hak pengguna jalan ya, pejalan kaki, tapi dengan cara yang benar gitu? Ya, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya Mas ya, maksudnya gini. Mungkin pada nanti nextnya itu mungkin bisa mengikut sertakan anggota kepolisian di lapangan. Kita kan menghindari seperti tadi ya Mas Dilan tuh sempat digampar.
pengendara sepeda motor ya gitu, itu kan nanti masuknya kan bisa jadi ranah pidana karena melakukan kekerasan. Nah, kita juga menghindari hal-hal semacam itu. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa mengikut sertakan anggota di lapangan atau juga pasti sudah ada izin resmi tentunya ya. Jadi nanti bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah, kalau nih mengikut sertakan anggota polisi seperti tadi kan mereka nih ya, seperti kita lihat di video, mereka memakai nih, kalau kita lihat video ini nih langsung naik atau langsung menegur seperti itu ya. Nah, nanti kalau bisa bekerja sama dengan polisi, bagaimana kira-kira gaya ininya untuk menindaknya nih? Ya tentu saja kalau ada anggota polisinya bisa kita ketahui ya, biasanya pengendaranya juga pasti ada rasa segan ya. Mereka sudah mundur duluan. Ini mungkin karena di lapangannya juga tidak terlihat ada anggota di situ, jadi mereka juga agak semena-mena kepada hak pejalan kaki. Jadi memang dibutuhkan kesadaran dari pengendara motornya sendiri. Oke, nah sekarang kita kembali ke Cakra dulu nih. Sejauh ini Anda lihat secara jujur ya, apakah polisi lalu lintas, ini mumpung ada polisinya di sebelahnya nih, sudah maksimal belum sudah menegakkan aturan di jalan raya nih terkait fungsi zebra cross ini yang Anda cermati kan zebra cross ya? Aduh, ngeri juga ya kalau jujur ya. Jadi karena ada polisi di sebelah ya? Kalau boleh jujur ya, kalau masalah zebra cross sih menurut saya masih belum kelihatan gitu ya. Cuman saya percaya polisi kita itu bisa tegas gitu. Saya percaya kok gitu. Nah, kalau misalnya sarannya untuk para polisi ini untuk lebih menegakkan agar hak para pejalan kaki di zebra cross benar-benar tidak dilanggar oleh pengendara sepeda motor, apa nih? Ya lebih langsung ditegasin disampaikan. lagi. Iya, lebih ditegasin lagi Mbak gitu. Kalau perlu ya yang seperti biasanya gitu ditilang gitu kan ya nggak apa-apa gitu kan. Dan termasuk saya Mbak gitu. Kalaupun misalnya Mbak di jalan ketemu saya gitu kan, saya melanggar nggak apa-apa, tegur saya Mbak. Saya siap gitu karena nah, saya hanya tegur, ada hukumannya juga. Iya, nggak apa-apa, tegur saya aja gitu. Emang saya ini hanya cuman bantu mengingatkan, tapi bukan berarti saya ini benar gitu. Bukan berarti saya ini benar. Jadi kalau seandainya di jalan ketemu saya atau saya gimana gitu kan, saya melanggar ya nggak apa-apa, tegur saya aja, saya siap tanggung jawab. Nah, gitu. kalau Bribka Afi sendiri melihatnya seperti apa nih? Ini sampai ada warga masyarakat yang membantu mengkampanyekan tugas polisi sebenarnya ya, karena menilai mungkin sanksi dari polisi belum tegas nih, gimana nih? Nah ini kan sebenarnya bagus ya kerjasama seperti ini, berarti Mas Caks ini merupakan perwakilan dari masyarakat yang sebenarnya ingin bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan ketertiban. Nah ini kembali lagi ke masyarakatnya, seperti tadi ada pengendara yang marah ya, itu kan harusnya tidak perlu seperti itu karena Mas Cak dan teman-temannya ini sebenarnya mewakili mereka gitu, mewakili masyarakat juga. Jadi kita harapkan akan ada lagi kerjasama seperti ini tentunya dengan jalan dan koordinasi yang lebih baik. Tapi bukan berarti yang kalau ada yang seperti ini mereka akan mendapatkan tindakan hukum dari polisi, tidak ya? Sepanjang tidak melakukan tindakan pidana ataupun tidak melanggar. Ya berarti nextnya nih Cak bisa mungkin bekerja sama dengan polisi biar lebih terkoordinir lagi ya aksinya, jadi menyadarkan atau mengkampanyekan agar menghormati para pejalan kaki. Baik, terima kasih. Ini sudah kedatangan tamu hari ini, ada Cakra dan juga Bribka Afi. Mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya, semacam buat pemirsa juga. Oke, berarti saya jangan lagi nih, nggak boleh lagi berhenti sembarangan di zebra cross. Nanti ada tim dari Caks dan juga dari polisi sekarang yang akan menegur ya. Nah, tapi ini kisah-kisah pahlawan ketertiban ya, sejumlah kisah warga yang membantu menertibkan pengguna jalan memang sempat ramai beberapa waktu lalu pemirsa. Di antaranya adalah kisah off-roader di Jakarta yang nekat menabrakkan kendaraannya jika ada pengendara yang menyerobot hak pengguna jalan lainnya. Dalam video yang diunggah ke media YouTube ini, seorang off-roader yang menyebut dirinya Ichiro sengaja menabrakkan mobil yang dikemudikannya ke kendaraan lain. Bukan tanpa alasan, Ichiro kesal dengan perilaku pengemudi kendaraan bermotor di Jakarta yang kerap menyerobot hak pengguna jalan lain. Muter bukan di sini, tempatnya muter ke sana. Di Meksiko, seorang lelaki dinobatkan oleh netizen sebagai pahlawan zebra cross. Ia menegur pengendara mobil yang berhenti melewati garis putih. Dia hanya berdiri dan tak berkata, menunggu si pengendara mobil mundur. Ketika lampu lalu lintas sudah hijau, si lelaki tidak beranjak pergi. Dia malah terus diam. Usaha lelaki ini akhirnya berhasil. Perlahan mobil sedan itu pun mundur sampai di belakang garis putih zebra cross dan menunggu lampu hijau kembali.
Ya pemirsa, Anda sebenarnya tidak perlu menjadi pahlawan ketertiban ya, namun cukup mempunyai kesadaran dalam diri sendiri untuk menaati peraturan dalam lalu lintas sehingga tidak membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. Baik, Lensa Indonesia Pagi akan jeda dulu, namun saat lagi kami akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga nih. Berhasil kalahkan lawan-lawannya, timnas Jepang dan Amerika Serikat kembali bertemu di partai final Piala Dunia sepak bola perempuan. Like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, subscribe.